Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 3 saham blue chip terbaik. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Blue chip sering diartikan sebagai saham-saham yang mempunyai tingkat risiko cukup aman di bursa. Benarkah seperti itu? Jika kamu melakukan riset berdasarkan data yang ada, akan ditemukan bahwa tidak semua saham blue chip bisa dikatakan aman. Ada beberapa saham yang jika kamu hold dalam jangka panjang, malah membuat pertumbuh minus. Nah, di video ini, saya akan membahas beberapa saham blue chip terbaik versi Mimin. Perlu diingat bahwa materi di video ini tidak ada jaminan kebenarannya. Bisa benar, bisa juga salah. Setiap keputusan investasi tentu ditanggung oleh investor itu sendiri. Jangan lupa, selalu disclaimer on ya. Saham pertama, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saham ini bergerak di bidang perbankan dan IPO pada tanggal 31 Mei 2000. Beberapa pandangan positif tentang saham BBCA adalah 1. Merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Dikenal sebagai bank yang paling membuat nyaman nasabahnya. Baik dari sisi pelayanan sewaktu bertransaksi di kantor cabang, fitur e-banking, maupun dari penyaluran kredit. Kedua, BCA adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Hartono, yang mana merupakan orang terkaya di Indonesia. Selain itu, anak dari pemilik BCA ini masuk ke dalam top manajemen perusahaan sebagai wakil presiden direktur, khususnya sampai Juli 2020. Ini tentu membuat optimisme atas bank ini semakin besar, karena dipimpin oleh keluarga sendiri. Fakta ketiga, net income yang terus bertumbuh selama 12 tahun terakhir, tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun dibanding tahun sebelumnya. Sebagai informasi, laba BCA tahun 2008 hanya 5,77 T dan terus meningkat hingga mencapai 28,56 T di tahun 2019. Keempat, bank yang memiliki pencadangan kerugian kredit terendah dibanding 3 bank besar lainnya seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Sebagai informasi, sampai Maret 2020, pencadangan kerugian kredit BCA adalah sebesar 22,04 T. Angka yang tentu lebih rendah dibanding 3 bank besar tersebut. Poin 5, BCA adalah perbankan yang mempunyai net profit margin tertinggi dibanding BRI, Mandiri, dan BNI. Sampai data Maret 2020, NPM BCA adalah sebesar 28,96%, BRI 21,13%, Mandiri 25,80%, dan BNI 24,48%. Poin 6, harga saham BCA terus bertumbuh dengan signifikan selama 12 tahun terakhir, dan cenderung lebih stabil dibanding harga saham perbankan yang lain. Kamu tentu bisa melihat fenomena ini dari grafik harga saham yang ada, dan salah satu bukti nyatanya adalah pada saat terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Selain hal positif tadi, ada juga beberapa kekurangan saham ini. Tentu saja berdasarkan pendapat saya pribadi ya. 1. Harga sahamnya secara normal cukup mahal. Apabila kamu ingin membeli saham ini, kamu harus mengalokasikan dana dengan nominal lebih dari 2 juta rupiah. Angka itu jauh lebih besar dibanding kamu membeli saham perbankan lain seperti BRI, Mandiri, dan BNI, yang mana hanya membutuhkan dana ratusan ribu saja. Poin 2. Valuasi paling tinggi. Poin ini menjadi salah satu faktor penting yang menghambat kenapa orang kurang tertarik dengan saham BBCA, yaitu dari sisi valuasi. Jika melihat data Maret 2020, saham ini dihargai dengan PER 28,56 kali dan PBV 4,38 kali. Angka tersebut tentu lebih jauh dibanding valuasi perbankan lainnya. Dari sisi PER, BRI hanya dihargai 11,89 kali, Mandiri 8,65 kali, dan BNI 5,10 kali. Kita bisa melihat bahwa valuasi PER BCA bahkan di harga 2 kali lipat dibanding valuasi BRI. Bukan hanya itu, dari sisi price to book value, PBV BRI hanya dihargai 2,19 kali, Mandiri 1,58 kali, dan BNI 0,81 kali. Itu berarti PBV BCA dihargai juga sekitar 2 kali lipat dibanding valuasi BRI. Logikanya, apakah menurutmu BCA secara kinerja 2 kali lipat di atas BRI, Mandiri, atau BNI? Jika jawabanmu ya, berarti valuasi saat ini masih cukup wajar
Namun jika tidak, berarti sebaiknya kamu jangan dulu membeli saham BBCA. Poin 3, hanya mencakup masyarakat di kota besar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa BCA merupakan bank yang hanya ada di kota besar. Jika kamu mencari kantor BCA di kota kecil atau bahkan desa, bisa dipastikan 99% kamu tidak akan menemukannya. Di zaman digital saat ini, tentu kita sangat terbantu dengan adanya fitur internet banking perbankan. Namun, tetap saja ada hal-hal tertentu yang hanya bisa kamu lakukan dengan mendatangi bank. Selain itu, dengan kondisi seperti ini, ruang lingkup BCA untuk menjangkau masyarakat di kota kecil atau pedesaan menjadi berkurang. Apakah kamu setuju dengan hal ini? Saham kedua, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini bergerak di bidang perbankan dan IPO pada tanggal 10 November 2003. Beberapa pandangan positif tentang saham ini adalah 1. Bank dengan net income terbesar di Indonesia, khususnya sampai Maret 2020. Perolehan profit BRI sampai periode tersebut sekitar 8,16 T. Angka itu tentu lebih besar dibanding 3 bank lainnya, seperti BCA di angka 6,58 T, Mandiri di angka 7,92 T, dan BNI di angka 4,25 T. Poin ini sudah sering dibahas, sehingga kita tidak perlu membedahnya lebih jauh lagi. Poin 2, BRI merupakan bank dengan ruang lingkup paling luas. Sudah menjadi informasi umum bahwa BRI adalah bank yang mempunyai kantor, bahkan sampai ke kota kecil atau desa sekalipun. Berdasarkan annual report BRI tahun 2019, kamu bisa melihat banyaknya unit kerja yang tersebar di wilayah Indonesia. Nominal terbesar ada di BRI unit dengan total 5.382 unit dan teras BRI sebanyak 2.049. Angka tersebut tentu tidak akan kamu temukan di bank besar lainnya, seperti Mandiri, BNI, apalagi BCA. Poin 3, pertumbuhan dividen yang menarik. Bank BRI merupakan salah satu BUMN dengan dividen yield yang cukup menarik, yaitu di angka 3-4% setiap tahun. Nah, tidak berhenti di situ saja. Ternyata, pertumbuhan dividennya setiap tahun juga cukup menarik. Jika kamu melakukan perhitungan dari tahun 2008 sampai 2020, kamu bisa melihat growth dividennya setiap tahun. Berdasarkan hasil rekapan pribadi, growth yang bisa dicapai bank ini bahkan menyentuh angka 20%. Hal ini tentu saja didukung oleh perolehan laba BRI yang terus naik setiap tahun, dan menjadi bank dengan profit terbesar di Indonesia. Nah, jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang growth dividen BRI dan simulasinya, kamu bisa nonton video dengan judul berikut ini. Nabung saham untuk pensiun dini, dan dividen investor untuk passive income. Di video itu saya membahas bagaimana efek dividen BRI di masa datang dengan menggunakan data di masa lalu. Selain hal positif tadi, ada juga beberapa kekurangan saham ini. Tentu saja berdasarkan pendapat saya pribadi. Poin 1, bertolak belakang dengan BCA, BRI merupakan bank dengan net profit margin terendah dibanding BCA, Mandiri, dan BNI. Sampai data Maret 2020, NPM BCA sekitar 28,96%, Mandiri 25,80%, dan BNI 24,48%. Sedangkan, untuk NPM BRI hanya sekitar 21,13%. Poin ini sebenarnya bisa ditoleransi, mengingat semakin besar jumlah penyaluran kredit suatu bank, biasanya NPM-nya akan cenderung lebih rendah. Karena tentu lebih mudah mempertahankan rasio NPM saat penyaluran kreditnya masih kecil, dibanding ketika penyaluran kreditnya sudah mendekati 1.000 triliun. Poin 2, berdasarkan pembahasan tadi, BRI mempunyai jumlah kantor sampai unit kerja terbanyak dibanding BCA, Mandiri, dan BNI. Ternyata, dengan banyaknya aset tetap tersebut, ada satu hal yang harus dilihat, yaitu biaya depresiasi yang dibebankan. Semakin banyak aset tetap suatu perusahaan, tentu biaya yang dibebankan akan semakin besar. Bukan hanya biaya depresiasi, biaya karyawan dan operasional juga akan meningkat. Karena tentu, di sana membutuhkan berbagai penunjang operasional, seperti listrik, air, karyawan, mesin, dan lain sebagainya. Poin 3, sering mendapat komplain nasabah terkait layanan yang diberikan. Baik itu karyawan front office seperti teller dan CSO, sampai kepada fitur ATM dan edisi yang sering bermasalah. Secara langsung, mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh. Namun, apabila kenyamanan nasabah terus berkurang, mungkin saja
menyebabkan mereka berpindah ke bank lain. Dan tentunya hal itu akan mengurangi banyak hal, seperti pendapatan kredit, fee-based income, dana pihak ketiga, dan lain sebagainya. Saham ketiga, PT Telkom Indonesia atau TLKM. Saham ini bergerak di bidang telekomunikasi dan IPO pada tanggal 14 November 95. Beberapa pandangan positif tentang saham TLKM adalah 1. Merupakan BUMN dan market leader di industri telekomunikasi. Alasan ini cenderung sederhana, tapi dengan menjadi market leader di suatu industri, tentu Telkom mempunyai pangsa pasar yang lebih besar dibanding pesaingnya. Hal itu membuat pendapatan usaha yang bisa diperoleh semakin besar. Apalagi jika melihat kondisi pandemi tahun 2020 yang banyak masyarakatnya harus bekerja dan sekolah di rumah. Hal itu tentu membutuhkan jaringan internet, dan pastinya Telkom menjadi salah satu emiten yang berdampak positif untuk hal tersebut. Kamu tentu tidak bisa membayangkan jika jaringan Telkom tidak ada. Memang sih, ada beberapa operator lain yang bisa dijadikan pilihan. Namun, tahukah kamu bahwa mayoritas perusahaan besar membutuhkan jaringan Telkom sebagai koneksi utama dari aktivitas bisnisnya? Poin 2. Dividen yield yang menarik. Mirip seperti BRI, Telkom juga menjadi BUMN yang cukup menarik dari sisi dividennya. Dengan yield sekitar 4-5% setiap tahun, membuat saham ini menjadi salah satu idola investor pemula. Namun, satu kekurangan dari sisi dividen Telkom, di mana growth yang dihasilkan bisa dikatakan tidak sestabil BRI. Kamu bisa melakukan perbandingan dalam waktu 10 tahun terakhir untuk membuktikan pernyataan saya ini. Poin 3, merupakan saham non-bank dengan profit terbesar di Indonesia. Sampai dengan Maret 2020, Telkom mampu menghasilkan profit sebanyak 5,86 T. Angka tersebut berada di posisi keempat setelah BRI, Mandiri, dan BCA. Apakah kamu sadar suatu hal? 3 saham yang menduduki peringkat 3 besar adalah perbankan. Dan Telkom menjadi perusahaan pertama non-bank yang mampu menghasilkan profit terbesar keempat di Indonesia. Selain hal positif tadi, ada juga beberapa kekurangan saham ini. Tentu saja berdasarkan pendapat saya pribadi ya. Poin 1, sangat bergantung kepada anak usahanya, yaitu Telkomsel. Isu ini sempat menjadi trending topik beberapa bulan lalu, ketika seorang pejabat negara menyindir kinerja Telkom, yang sangat bergantung pada anak usahanya, yaitu Telkomsel. Di zaman modern seperti ini, tentu kamu akan menemukan lebih banyak orang menggunakan handphone dibanding telepon rumah, bukan? Jadi, menurut saya pribadi, hal ini memang wajar adanya, kecuali Telkom melakukan inovasi lain yang bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Apakah kamu setuju? Poin 2, pergerakan harga sahamnya cenderung menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan harga saham Telkom bisa dikatakan tidak meningkat, malah mengalami penurunan. Jika melihat valuasinya, per saham ini berada di angka 12,83 kali, dengan PBV 2,83 kali. Memang sih, secara valuasi, angka tersebut lebih tinggi dibanding saham BRI, Mandiri, dan BNI. Namun, sebenarnya masih banyak perusahaan lain yang mempunyai valuasi lebih tinggi dibandingkan TLKM. Dengan net income sebesar itu, menurut kamu, di harga berapa sebenarnya saham ini bisa dikatakan wajar? Tulis di kolom komen ya. Poin 3, biaya pemeliharaan mesin yang besar. Tentu kamu sudah mengetahui bahwa perusahaan komunikasi seperti TLKM membutuhkan capital expenditure yang besar. Baik itu pembelian satelit, menara komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan nominal sebanyak itu, tentu saja perolehan laba ruginya cukup rentan. Apabila penjualan mereka tidak bisa mengimbangi biaya operasional, bisa-bisa terjadi penurunan laba yang signifikan. Itulah alasannya kenapa, jika kamu melihat kompetitor TLKM cenderung mempunyai perolehan laba yang naik turun, bahkan sampai minus. Kesimpulan dari video ini adalah, jika kamu punya rencana nabung saham dalam jangka waktu yang panjang sekali, bahkan selamanya, mungkin ketiga saham tadi bisa dipertimbangkan. Saham-saham itu memang sudah banyak dibicarakan orang, namun tentu kamu harus mencari tahu detail kinerjanya. Saham BCA, BRI, dan Telkom bisa menjadi referensi bagi opsi pemilihanmu. Dengan mempertimbangkan faktor nama besar, market leader, perolehan income, dividen, dan banyak aspek lain, membuat ketiga saham tersebut bisa dikatakan menarik. Namun tentu saja, selalu disclaimer on ya,
Resiko investasi tentu kamu harus tanggung sendiri. Oh iya, saya mau mengatakan satu hal. Banyak di antara kita yang terlalu sibuk mencari harga wajar suatu saham. Tapi tahukah Anda bahwa ada hal lain yang lebih penting dibanding hanya menghitung harga wajarnya? Yaitu alasan kenapa kamu membeli dan memegang saham tersebut. Jika kondisi baik-baik saja, mungkin faktor itu dapat diabaikan. Tapi saat terjadi penurunan besar-besaran, alasan kamu membeli itulah yang menjadi pegangan yang kuat, bukan sekedar valuasi. Jadi, saya selalu menyarankan, sebaiknya kamu mencari tahu dulu kenapa kamu harus membeli saham tersebut, dibanding mencari rumus yang sempurna dalam menghitung harga wajarnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Thank you.